Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-9 kita laksanakan ibadah saum untuk tahun ini 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum di tahun ini dalam kondisi pandemi corona. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita sekalian, dan tentunya semoga ibadah saum yang sudah dan yang sudah 8 hari yang telah lalu dan sisanya 3 minggu yang akan datang yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan datang pun tentunya kita berharap kita diberikan kelancaran oleh Allah untuk bisa menyelesaikan saum di tahun ini. Dan target la'allakum tattaqun setelah kita selesai melaksanakan saum, semoga bisa diraih oleh semua kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat dimanapun berada. Soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini PC Persis Cihideng Kota Tasikmalaya masih bisa menyelenggarakan kegiatan ta'lim tadarus sebagai bentuk pencarian ilmu buat kita sekalian dalam mengisi kegiatan Ramadan, agar saum kita bermakna, bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa saum yang didasari dengan ilmu itu akan berbeda dengan pelaksanaan saum yang hanya sekedar mengikuti kebiasaan saja. Nah, agar saum kita berkualitas, tentunya PC Persis mengadakan pengajian sekalipun dalam kondisi seperti ini, tapi pengajian masih bisa berjalan dan bisa disampaikan kepada umat khususnya yang ada di Kota Tasikmalaya. Berkaitan dengan masalah ini, saya diberikan tugas oleh Bidang Garapan Dakwah PC Persis Cihideng Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan bab fikih, dan lantaran berkaitan dengan bab saum, maka fikih yang kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah fikih saum. Tentunya Ikhwan billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, soimin soimat yang dirahmati Allah dimanapun berada. Dalam setiap pelaksanaan ibadah, kita harus mengetahui hikmah dari ibadah tersebut, termasuk pelaksanaan ibadah saum. Apa hikmah dari pelaksanaan saum yang kita laksanakan? Sehingga dengan kita mengetahui hikmah yang terkandung dalam ibadah saum ini, kita akan semakin mantap dalam melaksanakan saum, dan tentunya saum kita akan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak menyampaikan mengenai hikmah disyariatkannya ibadah saum. Yang pertama diantaranya adalah tajdidul iman wa taqwiyatuhu, menyegarkan kembali keimanan dan menguatkannya. Jadi iman itu yang ada di dalam diri kita masing-masing harus terus disegarkan, bahkan harus dikuatkan. Karena kondisi dan posisi iman itu tidak tetap di dalam diri seseorang. Terkadang iman itu melemah, bahkan naudzubillah kalau iman sampai hilang di dalam diri kita. Nah, ketika iman kita melemah,
maka kita harus mencoba untuk menguatkan kembali. Sebagaimana kita punya HP, kalau baterainya lemah, maka supaya kita bisa menggunakan HP ini maksimal, kita cas kembali, di-charger kembali batu di dalam HP-nya agar bisa terus naik batunya dan kita bisa menggunakan HP tersebut dengan maksimal. Begitupun iman yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jangan dibiarkan melemah. Kalau iman sudah melemah, kemudian kita biarkan, khawatir kemudian iman menjadi hilang. Naudzubillah min dzalik sekali lagi. Padahal iman yang ada di dalam diri kita itu adalah hal yang bisa menyebabkan amal dan perbuatan seseorang menjadi bernilai di hadapan Allah. Seseorang yang melakukan amal sekecil apapun dan itu adalah amal kebaikan akan punya harga, akan mendapatkan pahala di hadapan Allah kalau yang melakukannya orang yang beriman. Tetapi sekalipun amal itu besar dilakukan oleh orang yang tidak beriman, maka amal itu akan sia-sia. Amal itu akan percuma. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa orang yang melakukan amal kebaikan sekalipun hanya sebesar biji dzarrah, sekalipun hanya kecil, Allah akan memperlihatkan kepada dia, Allah akan memberikan hasil amal itu kepada dia, dan itu adalah hasil amal orang yang beriman. Jadi oleh karena itu dengan saum ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar keimanan kita kemudian menjadi segar kembali dan menjadi kuat kembali. Itu hikmah yang pertama disyariatkannya saum. Kemudian hikmah yang kedua adalah tahdzibun nafsi. Dengan syariat saum ini kita dilatih untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Manusia oleh Allah dibekali hawa nafsu. Hawa nafsu itu sesuatu yang bisa menjerumuskan manusia. Kalau hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia tidak bisa dikendalikan. Banyak orang yang kemudian lantaran hawa nafsunya mereka diam di penjara. Banyak yang kemudian orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya menyesal di dalam kehidupannya seumur hidup. Nah, hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia itu harus terkendalikan. Kalau hawa nafsu ini bisa dikendalikan, insya Allah manusia akan selamat dan manusia akan bahagia. Pisau itu bisa bermanfaat, tapi dengan pisau juga manusia bisa masuk penjara. Ada orang yang gara-gara pisau kemudian masuk penjara. Dia membunuh seseorang lantaran kesal dan dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, kemudian dengan pisau dia membunuh seseorang. Akhirnya lantaran pisau seseorang masuk dalam penjara. Tapi dengan pisau juga orang bisa mendapatkan uang. Ada seorang chef, seorang tukang masak, dia menggunakan pisau untuk mengerat atau memperkecil makanan-makanan dengan pisau tersebut sehingga bisa dimasak dan dia bisa memanfaatkan pisau untuk kebaikan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, seperti itu juga hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Saum, target salah satunya adalah didikan kepada kita agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah talyinul masyair. Disyariatkannya saum agar kita bisa menjadi halus perasaan kita. Perasaan kita menjadi halus, ada rasa kasih sayang kepada orang lain dengan kita merasakan bagaimana lapar dan dahaganya ketika kita melaksanakan ibadah saum. Tidak makan, tidak minum sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Sampai dengan terbenam matahari, sampai dengan datangnya waktu maghrib. Perasaan kita dengan menahan lapar ini sungguh sangat tidak enak. Nah, dengan kita menahan rasa lapar ketika melaksanakan saum,
kita akan punya perasaan, oh ternyata menahan lapar itu tidak enak. Kita menahan saum hanya 1 bulan. Kita punya tetangga, kebetulan dia miskin. Bisa jadi tetangga kita yang miskin menahan saumnya bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain pun orang-orang miskin banyak yang menahan saumnya, menahan perutnya dari makan dan minum lantaran mereka tidak punya apa yang harus mereka makan dan tidak punya apa yang harus mereka minum. Nah, dengan kita merasakan bahwa menahan lapar dan dahaga itu tidak enak, timbullah perasaan kasih sayang kepada orang-orang yang miskin. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban yang lain setelah kita selesai melaksanakan ibadah saum. Apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah salah satu bentuk ibadah yang lain yang Allah ajarkan kepada kita untuk menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama muslim, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada fakir, kepada miskin. Rasul menyebutkan bahwa fungsi zakat fitrah itu ada 2. 1, tuhratan lis-shaimi minal lagwi waropati, membersihkan diri orang yang saum dari perbuatan ropas dan lago. Yang kedua, watu matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Makanan bagi orang yang miskin. Ini bentuk kepedulian sosial dari orang yang melaksanakan saum. Dan itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan saum ini kita memiliki perasaan yang halus, memiliki perasaan kasih sayang, terutama kepada fakir, kepada miskin, dan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian yang keempat, syariat saum punya hikmah kasrus syahwat, bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang tadi manusia diberikan syahwat, diberikan nafsu, dan nafsu ini harus dikendalikan. Dan pengendalian hawa nafsu ini ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum begitu sangat terasa. Nafsu ingin makan, nafsu ingin minum, padahal makanan ada, minuman ada, dan itu adalah makanan milik kita, minuman milik kita, dan ada di rumah kita, dan kebetulan di rumah kita tidak ada siapapun, tapi kita tidak berani untuk memakan, tidak berani untuk minum minuman itu, lantaran apa? Nafsu kita sedang dilatih, dididik untuk tidak memakan pada waktu-waktu tertentu. Bahkan nafsu syahwat sekalipun, nafsu syahwat terhadap pasangan. Kita memiliki istri kita sah karena istri kita sudah ditikah. Di rumah tidak ada siapa-siapa selain kita dengan istri, tapi kita tidak mau melakukan hubungan suami istri lantaran di siang hari kita sedang melaksanakan saum. Jadi dengan saum kita dilatih untuk menekan arus syahwat. Tidak disadari ataupun tidak, syahwat ini akan muncul, akan timbul lantaran makanan, faktor makanan dan minuman. Jadi dengan seringnya kita makan, itu syahwat akan naik dan akan muncul. Maka agar syahwat kita itu melemah, itu dididik dengan saum. Makanya di dalam hadis Rasul mengatakan bagi para pemuda yang sudah memiliki keinginan untuk saum, untuk nikah, syahwatnya sudah mulai memuncak, tapi ada satu kekurangan yang belum dia miliki, maka Rasul memerintahkan, ya ma'syaros sabab, itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa yang di antara kalian sudah mampu untuk nikah, segeralah untuk nikah. Jadi kalau yang sudah mampu untuk nikah, jangan ditunda-tunda, baik dirinya maupun keluarganya, maupun orang tuanya. Kenapa? Takut nanti kalau ditunda-tunda terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Lantaran setan godaannya begitu sangat kuat, dan setan akan menggoda manusia itu tidak akan pernah putus asa. Dan kita mesti ingat bahwa tidak ada yang tidak tergoda oleh rayuan setan. Jangankan kita selaku manusia biasa, jangankan kita selaku santri, apalagi asatid,
Nabi saja tergoda oleh syaitan, oleh iblis. Dan iblis yang pernah menggoda Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini masih hidup. Jadi begitu pengalamannya sangat dalam, siapapun bisa tergoda, termasuk pemuda, pemudi, santriwan, santriwati. Makanya oleh agama diperintahkan, yang sudah mampu untuk nikah jangan ditunda-tunda, segera untuk menikah. Fa'inahu aghaddu lil basar. Dengan nikah ini kita akan bisa menundukkan pandangan. Orang yang sudah menikah di jalan tidak akan pandangannya kemana-mana. Mau ningalian wae kanu herang, karena dia sudah punya pasangan di rumahnya. Wa sonulil parji tentunya. Dan dengan nikah kehormatan kita akan bisa terjaga, karena sekarang sudah ada tempat untuk menyalurkan syahwatnya. Tetapi waman lam yastati, bagi para pemuda yang keinginan nikahnya tinggi tapi ada sesuatu hal yang belum dia mampu, maka fa'alaihi bisaumi, hendaklah dia sering melaksanakan saum. Fa'innahu lahu wijaun. Saum itu akan menjadi tameng buat dirinya dari melakukan perbuatan mengumbar syahwat nafsu. Jadi itu perintah agama, dengan saum bisa menekan arus syahwat, termasuk syahwat bagi suami istri yang sudah sah tentunya. Itu yang keempat. Dan itu diantara hikmah disyariatkannya ibadah saum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, setiap kita melaksanakan ibadah, kita harus punya target, harus punya tujuan. Termasuk kita hidup. Hidup kita itu harus punya tujuan. Jangan sampai kita hidup hanya hidup kita jalani dari mulai pagi sampai tidur lagi, setiap hari begitu saja. Kalau kita dalam menghadapi kehidupan ini tidak punya target, rugi luar biasa. Seorang pedagang, bagaimana caranya supaya dengan dagangnya dia bisa mencapai keinginan-keinginan dia, maka dia harus punya target. Sekian tahun saya harus bisa naik haji. Sekian tahun lagi saya harus bisa punya rumah dan lain sebagainya. Itu target bisa mendorong seseorang untuk bisa lebih giat di dalam melakukan satu amal, satu perbuatan. Begitupun dalam melaksanakan ibadah saum. Target dan capaian harus kita raih. Dan target dari ibadah saum ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah dari mulai 183 sampai dengan ayat 188. Itu adalah target dari orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Dijelaskan oleh Allah mulai ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Target yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Itu di ujung ayat 183 surat Al-Baqarah. Setelah Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam, maka di akhir ayat, di ujung ayatnya Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Dengan ibadah saum ini, mudah-mudahan derajat takwa bisa kita raih. Ada orang yang menanyakan apa itu takwa? Ya, para ulama mendefinisikan dengan sangat sederhana tentang takwa ini, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu adalah definisi takwa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, sederhana, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, berarti kita sedang melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, itu adalah nanti ujung akhirnya ketakwaan. Semua ibadah berujung kepada ketakwaan. Kalau di ayat yang lain, Allah menyebutkan secara umum semua ibadah dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai semua manusia, hendaklah kalian menyembah kepada Allah. Siapa? Allah yang telah menciptakan kalian. Di ujung ayat tersebut Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Dengan beribadah kepada Allah, maka diharapkan kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi secara umum ibadah itu akan berujung kepada ketakwaan.
Termasuk tentunya ibadah saum. Ibadah sholat ujungnya takwa, ibadah saum ujungnya takwa, ibadah haji ujungnya takwa. Nah, maka dari ibadah-ibadah yang khususon ini, dalam hal ini adalah ibadah saum, tentunya Allah menginginkan kepada orang yang melaksanakan saum bahwa target takwa ini bisa kita raih. Ikhwan billah yang dimuliakan Allah, seandainya target takwa bisa kita raih, tentunya di hari akhir nanti kita pasti akan mendapatkan surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan itu Allah hanya siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi berbahagialah orang-orang yang dengan saumnya target takwa ini bisa teraih. Namun ternyata ini tidak mudah. Karena untuk mendapatkan surga memang tidak mudah. Seperti halnya mabrur ketika kita melaksanakan saum. Rasul mengatakan, kam min soimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atash. Tidak sedikit orang yang saum, tapi saumnya hanya sekedar lapar dan dahaga. Dan itu adalah kebanyakan. Kebanyakan orang yang melaksanakan saum hanya lapar dan dahaga. Artinya mereka tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan itu untuk meningkatkan derajat ketakwaan. Sehingga selesai melaksanakan ibadah saum, di hadis yang lain Rasul mengatakan, rogima an purojulin, celaka bagi seseorang, dakhala usianya masuk ke bulan Ramadan, thumma insalaho, kemudian Ramadan meninggalkan dia, qabla an yughfarolahu, sementara dosanya tidak diampuni, derajat takwa tidak teraih. Lantaran derajat takwa tidak teraih, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang bisa memanfaatkan momen Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan, insya Allah selesai Ramadan dia laksanakan, maka Ramadan meninggalkan dia, dosa serta kesalahan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dosa-dosa yang telah lalunya akan Allah ampuni. Dan selesai melaksanakan ibadah Ramadan, kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Dia akan keluar dari dosanya persis seperti ketika lahir dari perut ibunya. Jadi mudah-mudahan dengan saum ini target la'allakum tattaqun bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Oleh karena itu Rasul mengingatkan kepada kita, orang yang saumnya bisa mencapai derajat takwa, yaitu yang saumnya apa? Dasarnya imanan wahtisaban. Dasari saum kita itu dengan keimanan kepada Allah. Makanya tadi di awal, iman itu harus kita jaga. Iman itu harus kita pupuk agar kuat. Sehingga ketika iman kita kuat, kita beramal pun akan mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Termasuk ibadah saum. Dasari saum kita dengan iman. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban itu dari hasibah. Hasibah itu artinya menghitung. Jadi saum kita itu hitung-hitung. Jangan asal melaksanakan saum. Ketika kita sedang saum, kalau misalnya kita mau ngomong, nih kira-kira omongan kita itu bermanfaat atau tidak? Akan merusak kepada nilai saum kita atau tidak? Kalau dengan omongan kita ternyata nilai saum kita akan rusak, maka kita harus menjaga dari omongan itu. Kita akan melakukan perbuatan nih. Kira-kira perbuatan kita akan merusak tidak kepada nilai saum kita? Kalau perbuatan kita ternyata akan merusak kepada nilai saum kita, maka orang yang ihtisaban di dalam melaksanakan saumnya, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jangan sekali-kali kita mengisi kegiatan ngabuburit dengan hal-hal yang lago, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ngabuburit, gapleh misalnya, walaupun tidak pakai uang, apalagi kalau pakai uang, itu akan merusak kepada nilai pahala saumnya. Nuju saum, ketemu dengan teman, kemudian yang kita obrolkan bukan keilmuan, tapi
ngobrolkeun tetangga. Lisan kita ternyata ngomongin orang lain, maka otomatis saumnya tidak batal, tapi nilai pahala saumnya kemudian menjadi berkurang. Nah, itu yang disebut dengan ihtisaban, pakai perhitungan. Jadi apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan punya nilai untuk merusak saum kita? Tidak. Kalau akan merusak, berarti orang yang ihtisaban saumnya, dia akan menjauhi, dia akan menghindari, dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Insya Allah kalau dasarnya imanan dan ihtisaban, maka dengan saumnya gupirolahu ma taqaddama min dzanbi. Sedikit lagi, kemudian target yang kedua dari ibadah saum ini apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian saum, itu lebih baik bagi kalian. Oleh Allah disebutkan in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi artinya bahwa saum ini merupakan didikan buat kita untuk meningkatkan kualitas keilmuan. Dengan saum, mudah-mudahan orang-orang yang saum itu selesai saum ilmunya bertambah. Dan ternyata kita melaksanakan ibadah antara yang berilmu dengan yang tidak itu sangat berbeda. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mempertanyakan, hal yastawi, apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Itu pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi untuk direnungkan. Maksudnya akan sangat berbeda antara yang beramal, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jangankan masalah akhirat, masalah dunia saja, mensikapi masalah dunia itu akan sangat berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Saya sering menggambarkan kalau ada seorang yang awam dengan dokter, kalau dibandingkan ketika dua orang ini menemukan air dalam kondisi haus, kemudian keduanya mendapatkan air, airnya bening, bersih, mengalir dari sungai. Tapi orang yang awam, seorang dokter ketika dia haus kemudian melihat air sebening apapun, dia tidak akan berani untuk meminum air tersebut. Berbeda dengan orang yang awam. Lantaran haus dalam tubuhnya, begitu dia melihat air, lantaran dilihat airnya bening, tidak pikir panjang, dia langsung meminum air tersebut. Ini merupakan gambaran perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dokter kenapa tidak mau meminum air tersebut? Dokter yakin bahwa sebersih apapun kalau air belum dimasak itu pasti akan mengandung kuman. Tapi orang awam tidak berpikir ke arah sana. Seperti itulah barangkali target ibadah saum, la'allakum ta'lamun, in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Mudah-mudahan dengan saum ini kualitas keilmuan kita bertambah. Oleh karena itu orang-orang yang saum tidak mesti tidur terus, ya. Sisihkan waktu untuk tadarus, sisihkan waktu untuk taklim, untuk mencari ilmu, agar ilmu kita bertambah. Kemudian yang ketiga, la'allakum tashkurun. Dengan saum ini kita diharapkan agar kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk disyukuri. Nah, salah satunya kita bisa bersyukur kepada Allah dengan saum ini. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Surat Saba ayat ketiga. Yashkurun, tashkurun, menjadi orang-orang yang bersyukur, maka berbahagialah. Karena memang tidak banyak orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan saum ini. Kemudian target yang keempat adalah la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan dengan saum ini mereka mendapatkan petunjuk. Mereka bisa hidup mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ilmu yang tadi, dengan kita ta'lim, muatan dari ayat sebelumnya, wa antum ta'lamun. Ya, wa antum ta'lamun. Mudah-mudahan dengan saum ini kalian menjadi orang-orang yang berilmu. Barangkali shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuliah sore ya pada kali ini dicukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada PC Persis Cihideng yang sudah membuat
sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kita tidak pernah memikirkan untuk dakwah melalui digital, tapi dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah terpikirkan, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat Tasikmalaya umumnya, dan kepada ikhwan sekalian pada khususnya. Yang paling khusus juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua PC Persis Cihideng Kota Tasikmalaya, Bos HNI Pak Haji Dedi, dan dengan sponsornya, ini sponsornya dari HNI HPAI ya. Ini sponsor ini alhamdulillah sponsor HNI HPAI dari BC1 Toko Bineka Jalan Gunung Sabelah Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan ikhwan pun bisa hijrah belanja ke produk milik kaum muslimin. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan bingkisannya pun menjadi bingkisan yang memiliki nilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah, barusan kita telah sama-sama memperhatikan tausiah dari Ketua PD Persis Kota Tasikmalaya sekaligus Mudirul Am pimpinan pesantren Persis 7 Cempaka Warna. Beliau sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada kita tentang beberapa hikmah kita melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Dan ini merupakan bagian dari program Jihad PC Persis Cihideng Kota Tasikmalaya, terutama untuk bidgar dakwah. Dan ini adalah program yang pertama di bulan Ramadan karena terkait dengan pandemi Corona. Insya Allah ini akan berlanjut terus selama bulan Ramadan, tentu dengan memberikan pencerahan-pencerahan, dengan memberikan wawasan-wawasan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwan fillah, akhirnya sebelum ditutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan termasuk saum, Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu yahudu bi aidina ila ma fi khairul islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.